Halo, Bro Ruby, apa kabar? Halo. Hai, Bro Rifan. Baik selalu. Oke, Lagi di suara rumah aman ya? saja. Suara aman ya? Aman banget. Oke, nah sebelum kita mulai, mungkin boleh nih, semungkin buat teman-teman, ya ini saya mungkin perkenalkan terlebih dahulu, ya. Jadi hari ini kita akan diskusi dengan rekan saya, yaitu panggilnya Bro aja kali ya, biar. Bro aja lah, yoi. Oke, Yoi. nah jadi dengan Bro Ruby Herman. Nah, Bro Ruby Herman ini adalah seorang properti YouTuber. Nah, jadi beliau nih sudah berkecimpung kurang lebih sekitar 18 tahun ya di dunia properti ya, Bro Ruby ya. Yes. Nah, Ruby Herman ini juga merupakan CEO dari Ren Property. Nah, jadi pengalamannya udah banyak banget di dunia properti ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tanya tentang properti, nah nanti boleh nih ya. Nah, mungkin Bro Ruby boleh perkenalan dikit nih. Mungkin menyapa juga teman-teman yang ada di sini. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Ruby Herman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan thank you so much buat Bro Rifan Kurniawan yang sudah ngajakin kolaborasi nih. Ya, kalau tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bro Rifan Kurniawan, saya fokusnya di bidang properti, ya, kurang lebih. Oh, suaranya mantul. Apa saya pakai handsfree, Bro, maksudnya? Nah, boleh. Ya, mungkin saya pakai handsfree ya ceritanya. Ya. Oke. Apakah sudah lebih baik, teman-teman? Wah, jauh lebih baik ya kayaknya ya. Jauh lebih baik ya. Oke, mohon maaf ya. Oke, mohon maaf. Oke, tadi seperti yang Bro Rifan sudah bilang bahwa saya adalah bergerak di bidang properti kurang lebih 18 tahun, dan saat ini saya punya konsultan dan juga punya bisnis namanya Ren Property, dan saya pun juga menggerakkan namanya Muda Keren Punya Properti. Wow. Kampanyenya Muda Keren Punya Properti. Jadi punya properti dari muda. Nah, oke, kalau tadi kan saya udah memperkenalkan diri, sekarang saya juga memperkenalkan Bro Rifan juga nih, karena juga pasti teman-teman dari follower saya juga bisa kenal juga sama Bro Rifan. Teman-teman, ini ada Bro Rifan Kurniawan dari Indonesia Value Investor. Nah, dia adalah ya direktur dari PT Indovesta Utama Mandiri sekaligus penulis buku nih. Penulis buku investasi yang berjudul Multi Bagger ya. Aktif menjadi investor di pasar modal dari tahun 2008. Wow. Mantap ini Bro Rifan. Jadi kita akan juga ngobrol-ngobrol, tanya juga tentang saham, dunia saham yang terus terang saya juga sebenarnya buat saya ini agak asing, makanya kolaborasi gini kita bisa saling tukar ilmu ya. Yes, jadi memang ini menarik banget ya. Kemarin nih saya ngobrol sama Bro Ruby. Jadi kalau dunia investasi itu kan sebenarnya luas ya. Jadi supaya nih teman-teman yang sekarang udah berkecimpung di dunia investasi saham juga matanya kebuka nih. Sedikit banyak tahu mengenai investasi properti. Demikian juga teman-teman yang udah berkecimpung di dunia properti mungkin juga matanya jadi kebuka nih. Oh, ada pilihan investasi lain yaitu investasi saham. Kurang lebih seperti itu ya. Ruby. Yes. Nah, ini ada follower saya juga nih, Dipta ya, di Jogja. Dia punya kos-kosan, Bro. punya kos-kosan, ya kan, punya kos-kosan udah gitu usaha kuliner juga. Nah, hari ini mungkin bisa belajar saham juga dari Bro Rifan nih. Oke, menarik, luar biasa. Oke, nah sekarang kita langsung mulai aja ya, karena udah jam 1 juga. Nah, jadi hari ini nih teman-teman kita, saya dan Bro Ruby ini akan ngobrolin ya mengenai investasi saham dan investasi properti. So, kalau misalkan kamu ada yang mau ditanyakan mengenai mengenai investasi saham maupun properti, ya silakan leave a comment. Nanti kita akan jawab ya setelah kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, Bro Ruby, saya mau nanya dulu nih, by the way. Yes. Ini kan tahun 2020 nih, ya kita tahu bahwa ada pandemi COVID-19. Nah, mungkin yang saya mau tanya di sini pertama adalah gimana sih keadaan sektor properti sekarang? Apakah masih stagnan? Apakah sudah mulai bullish? Dan kira-kira kedepannya gimana sih kalau misalkan teman-teman yang sekarang udah berkecimpung di investasi saham juga mau nih investasi di properti? Nah, mungkin boleh dijelaskan. Yes, thank you sekali lagi Bro Rifan. Nah,
sebenarnya gini, kita dunia ini juga banyak mengalami krisis sebelum-sebelumnya, kalau flashback ke belakang gitu ya, tahun 98, 2008 dan sebelum-sebelumnya juga kan ya. Nah, properti juga pernah mengalami krisis, tapi tetap habis itu bounce back balik gitu loh kan, bounce back balik bahkan lebih bagus. Dan di kondisi gini saya cuma mau share ya, kalau kita udah lihat dari flashback ke belakang, ada 3 golongan orang. Saya cuma mau bedain. Pertama, ada orang yang saving. Saving, jadi dia itu nabung untuk keuangannya dan lain-lain, saving ya, tipe-tipe saving ini. Jadi orang-orang yang dia dalam kondisi apapun ya udahlah dia nabung. Oke. Bukan dalam bentuk properti ya, tapi dalam bentuk mungkin tabungan, deposito dan lain-lain. Yap. Nah, ada juga orang-orang yang di momen seperti ini dia investing. Investing ini bicara soal dia lihat nih properti-propertinya mana lagi jual BU, atau developer-developer mana yang lagi melakukan penawaran-penawaran yang spektakuler. Nah, saatnya dia beli. Karena dia tipe yang investing. Tipe-tipe orang investing ini adalah orang-orang yang sebelumnya udah siapin dana cash flow. Oke. Dananya udah ada, jadi dia udah punya asuransi, dia udah punya dana darurat ya. Ini tadi ada Bro Melvin juga, CEO Finansialku ya. Halo. Wah, thank you Bro Melvin udah ikutan juga. Ya, jadi dia udah siapin dana-dananya nih Bro. Dana darurat udah ada, asuransi udah ada, buat kehidupan udah ada dan lain-lain. Tapi dia udah siapin juga di luar dari dana itu, dia punya dana lagi ya. Dia punya dana mungkin cash dan dia siap untuk investing, dan dia lihat lagi hunting nih. Nah, tipe-tipe yang investing ini ya, nah ini momen yang tepat karena banyak mendapatkan ya produk-produk properti yang di bawah harga market bisa dibilang, atau lagi developer lagi harga promo ya kan. Developer juga banyak tipe gitu, ada yang memberikan promo, ada juga yang biasa-biasa aja karena dia land banknya juga cukup banyak dan cash flow-nya juga bagus. Nah, ada lagi juga tipe orang yang surviving. Surviving ini bicara yang mungkin kena dampak ya, dia harus survive nih ya, di kondisi seperti ini. Nah, ada 3 kategori ini ya. Balik lagi kepada audiensnya, balik lagi nih kepada teman-teman lagi ada di posisi mana nih ya. Kalau ditanya properti kondisi seperti ini gimana, saya dan tim saya menyatakan bahwa tetap ini peluangnya masih ada kalau untuk sisi properti. Ya, kenapa? Karena tadi balik lagi, banyak developer-developer yang mengeluarkan produk-produknya spektakuler, promonya banyak, dari diskon, hadiah langsung, terus nunda cara bayar gitu kan. Ada yang program misalnya book now, pay later. Gitu kan, ya. Booking sekarang, bayarnya nanti nih, misalnya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, cuti bayar dulu, 3 bulan lagi baru. Jadi ini tergantung kategori orang-orang tersebut. Yang teman-teman ini saya balikin, lagi ada di posisi yang di mana nih? Apakah teman-teman lagi orang yang lagi saving aja, ya kan? Atau teman-teman yang lagi melihat sebagai investing nih? Yang investing tuh orang-orang lagi melihat mana nih peluang-peluang yang bagus nih, gitu. Atau teman-teman yang lagi surviving. Nah, kita nggak bisa memaksakan kondisi masing-masing gitu kan ya. Tapi seperti yang ini ada juga timing-timing yang orang melihat, wah ini banyak peluang-peluang. Ya, bisa ekspansi, land banknya bisa digedein, atau mungkin bisnisnya juga lagi booming karena dia punya dana cash flow lagi bagus, ya kan? Nah, dia bisa mulai invest kemana-mana gitu. Sama flashback ke waktu masa krisis juga sama, banyak juga perusahaan-perusahaan yang invest land bank waktu kondisi seperti itu. Gitu, karena selalu kan ada kondisi pandemi, selalu ada juga yang bisnis yang lagi naik gitu. Yes, setuju. Gitu. Jadi menurut saya kondisi properti ini pas kalau sesuai sama kebutuhannya, kemampuannya, time to buy. Oke, nah ini sebenarnya menarik nih, Bro Ruby, karena kalau kita hubungkan nih sedikit dengan investasi saham, ya kita tahu bahwa di Bursa Efek Indonesia itu ada lebih dari sekitar 50-an lah ya, sekitar 50-an developer yang sebenarnya udah melantai di Bursa Efek Indonesia, dan selama kurang lebih bisa dikatakan mungkin 5 tahun terakhir itu harga sahamnya semua pada tidur, bilangnya pada tidur panjang gitu. Jadi ada saham yang dulu harganya misalkan 700, 600, sekarang harganya misalkan hanya di 100 atau 200 rupiah per lembar saham. Nah jadi ini ada juga yang tadinya ribuan sekarang hanya ratusan rupiah.
kemudian. Nah, ini yang makanya nih teman-teman yang invest di saham juga mungkin bisa dapat knowledge jadi nih peluang karena ya. kita jadi sebenarnya peluangnya ini bisa double kali ya. Jadi kita tadi udah dengar dari Bu Ruby bahwa sebenarnya prospek properti di masa yang akan datang sebenarnya masih sangat menggairahkan ya, benar ya? Betul. Baik lagi kan, kebutuhan sandang, pangan, papan. Rata-rata setiap orang pasti butuh tempat tinggal. Pasti butuh tempat tinggal ya. Apalagi sekarang kondisi work from home, ya kan. Makanya saya edukasi gimana pentingnya punya properti, dan orang yang punya properti ya enjoy. Tapi balik lagi sesuai dengan kemampuannya. Tadi sesuai dengan kategorinya nih. Ini lagi kondisi seperti apa. Kalau lagi surviving ya tunda dulu lah. Kalau lagi keadaannya surviving gitu kan ya, bisa kata ini dia harus benar-benar lagi survive gitu kan ya untuk kehidupan, ya udah tunda dulu. Tapi ke teman-teman ya, karena gini loh, saya bicara gini karena banyak sekali berita-berita yang negatif dan lain-lain gitu kan ya. Tapi kita harus cek ke masing-masing dulu aja gitu loh. Mesti di-adjust sama kita kondisinya lagi apa nih. Apakah kita lagi saving? Apakah kita lagi cash flow-nya lagi banyak-banyaknya nih dari penjualan yang meningkat, atau mungkin tabungan yang sebelumnya juga cukup banyak gitu kan ya. Nah, balik lagi ini waktunya untuk invest. Ada kalau yang saving ya udahlah, tabung dulu lah gitu. Oke, nah tapi kita sih percaya bahwa teman-teman yang mungkin join di sini pasti punya ekspektasi bahwa kedepannya ini pasti akan lebih baik ya dibandingkan dengan saat ini ya. Nah, jadi mungkin pasti juga banyak teman-teman yang sekarang nih kita doakan lebih banyak juga yang lagi dalam tahap cash flow-nya masih aman ya, dana daruratnya aman. Nah, kedepannya bisa terus invest seperti itu ya. Kalau menurut Bro Rifan gimana kondisi saham nih? Oke. Nah, jadi gini, kalau di saham sendiri ya memang di bulan Februari, Maret kemarin itu kita baru saja melewati masa-masa yang bisa dibilang salah satu masa terberat lah di dalam dunia investasi saham secara historical ya, di mana waktu bulan akhir Maret 2020 itu indeks harga saham gabungan sempat terkoreksi sekitar 30% year to date. Jadi indeksnya turun 30%. Nah, baru di bulan April kemarin ya sedikit menguat ya. Nah, namun sampai sekarang nih situasinya masih fluktuatif. Nah, yang menariknya adalah tadi kalau kita bicara mengenai harga-harga saham itu banyak yang sekarang nih bisa dikatakan terdiskon nih, Bu Ruby. Nah, jadi bukan cuma properti aja ya. Jadi properti tadi kan banyak yang terdiskon ya, banyak yang akhirnya PU terus kita bisa beli di harga murah gitu ya. Nah, saham juga sama. Jadi ada cukup banyak saham-saham yang sekarang nih diperdagangkan itu benar-benar di harga yang terdiskon, Bu Ruby gitu. Nah, sebenarnya bisa dibilang sama lah penyebabnya, yaitu kurang lebih karena pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan pandemi COVID-19 tuh harga-harga saham turun ya, kemudian ya juga isu mengenai resesi ya, mengenai krisis ini juga semakin menyeruak lah gitu. Karena kan kalau kita bicara investasi saham itu kita berbicara mengenai ekspektasi investor di masa yang akan datang. Nah, jadi itulah kenapa banyak harga saham yang kemudian turun gitu, dan sama seperti yang Bu Ruby tadi katakan, sekarang ini ada tipikal investor yang memang dia sudah persiapan nih dari tahun sebelumnya bahwa dia tahu bahwa tahun 2020 ini kondisi ekonomi akan menjadi kurang baik ya kan. Nah, dia udah mulai siapin, udah reserve cash lah ibaratnya. Buat teman-teman yang udah reserve cash, mungkin di tahun 2020 ini sebenarnya adalah tahun yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena harga saham diperdagangkan di harga murah. Ya, tapi tetap tidak menutup kemungkinan mungkin ada teman-teman lainnya yang saat ini mungkin nggak terlalu siap. Ya, mungkin karena informasi ketinggalan informasi atau nggak prepare, kurang lebih segala macam ya, akhirnya ya cash-nya mungkin sekarang terbatas, jadi
belum bisa leluasa untuk membeli saham di harga murah. Jadi ibaratnya tadi surviving lah gitu. Surviving, iya. Iya. Nah, Bro Rifan, saya mau nanya nih Bro. Ini kan kondisi tadi saham kan lagi mengalami penurunan. Tadi Bro Melvin bilang turun 30%, bahkan ada yang lebih ya. Nah, bagaimana cara memilih saham yang tepat nih Bro? Bagaimana cara ya kan memilih saham yang tepat? Apalagi kan berarti kan ini merupakan saat yang tepat juga dong Bro ya. Yes. Untuk memilih saham. Nah, tapi kan orang bingung nih, ini pilih yang mana ya? Karena kan saham juga orang pasti ada ketakutan. Apakah dia makin turun lagi? Atau dia bisa. Nah, mungkin dari Bro Rifan bisa sharing nih Bro. Oke. Nah, jadi gini, saya melihat ada kemiripan antara investasi saham dengan investasi properti nih, Bro Ruby. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita mau beli properti deh ya, ketika kita mau beli properti, pasti kan yang kita lihat pertama apa? Misalkan lokasinya, kemudian kualitas bangunannya, ya kan? Nah, baru kemudian kita lihat nih, harganya masuk gak nih, ya kan? Sesuai gak? Betul. Nah, jadi saya sering mengibaratkan investasi saham tuh gini, ibaratnya kita lagi lihat-lihat properti, ya kan? Nah, ternyata kita taksir nih, wah ada satu properti nih yang sesuai dengan budget saya nih. Misalkan aja biar gampang, properti yang saya taksir harganya 1 miliar nih. Wah, saya udah survei, wah kok prospeknya bagus, kemudian developernya bagus, manajemennya bagus gitu kan. Dan ternyata saat ini tadi yang baru dikatakan bahwa kok harganya ada yang lagi BU nih. Harganya bukan 1 miliar, tapi sekarang harganya dia jual bisa 700 juta atau 600 juta atau mungkin 500 juta. Berarti kan ada diskon kan. Nah, yang seperti itu yang sebenarnya kita cari dalam investasi saham. Nah, tapi hati-hati kalau misalkan ternyata ibaratnya beli properti ada yang jual tuh. Di sana ada yang jual katakanlah murah banget deh. 400 juta atau 300 juta, lebih murah lagi. Tapi pas kita masuk ke dalam, kok rumahnya jelek, nggak layak. Kalau kita mau perbaikin pun cost-nya bisa lebih, ya kan, dari kita beli harga normal. Nah, itu yang kita ibaratkan adalah kalau di saham, itu adalah saham-saham yang kasar kata ya, itu adalah saham-saham murahan. Ya, atau saham-saham yang value trap lah bahasanya. Jadi yang kelihatannya murah, tapi sebenarnya tuh di dalamnya tuh jelek. Ya, saya bisa katakan jelek. Nah, jadi jangan yang seperti itu. Nah, prinsip dari investasi saham sama properti ini ada kemiripan nih, yaitu kita cari yang kalau properti adalah propertinya bagus, demikian pula di saham adalah perusahaan yang bagus, ya kan? Tapi harganya nih kalau bisa cari yang terdiskon. Jadi sama kan, kita properti juga sama nih, kita cari nih, wah mana nih kira-kira yang dijual di bawah harga pasar misalkan, atau yang kasih promo-promo menarik. Nah, prinsipnya sama sebenarnya antara investasi saham dan properti. Nah, kalau properti kan kelihatan nih, Bro. Ya. Kalau saham mungkin acuannya lebih kemana nih? Apakah mungkin? Nah, tanya nih lagi. Kalau properti kan kelihatan bentuknya maklum saya awam. Ya, jadi kalau di properti kan kita bisa lihat fisiknya ya. Nah, kalau di investasi saham itu kita bisa lihat yang namanya laporan keuangannya, Bro Ruby. Jadi dari misalkan tadi nih kita mau beli saham properti, kan ada 50 perusahaan yang terdaftar. Nah, itu kita bisa lihat tuh semua perusahaannya. Misalkan nih kita bilang lah developer ternama seperti Ciputra, kemudian Bumi Serpong Damai, kemudian Modern Land, Alam Sutra, Pakuwon Jati, Jaya Real Property. Nah, itu adalah saham-saham yang udah listed, perusahaan yang udah listed di Bursa Efek Indonesia. Nah, di situ kita bisa lihat tuh bahwa kok perusahaan developer properti yang ini utangnya banyak ya. Berarti dia akuisisi lahan pakai utang dong. Nah, di saat kondisi kayak gini kan bahaya. Ya kan? Ada juga perusahaan yang ini kan kalau di saham nih di sektor properti itu diberlakukan sekarang nih namanya PSAK 72 nih. PSAK 72 artinya apa tuh? Yes. Nah, PSAK 72 tuh pencatatan pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan di dalam laporan keuangannya. Nah, jadi nanti nih kita bisa lihat nih, Bro Ruby, kalau kita bicara saham properti ya, mana perusahaan yang selama ini nih dalam tanda kutip itu suka jual gambar. Jadi artinya dia jual gambar, belum serah terima unit, dia udah transaksi, terus dia bisa catatkan di dalam
eh, laporan keuangannya. Sebelumnya seperti itu. Per tahun 2020 nih udah nggak bisa lagi seperti itu. Udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Harus harus sudah serah terima unit, baru si developer itu bisa catatkan di dalam laporan keuangannya. Nih ada pendapatan nih, ya pembelian apartemen senilai misalkan 500 juta. Nah itu baru bisa diakui saat udah serah terima unit. Nah, wah ini bisa jadi suatu yang ini ya. Terus terang, ini kan banyak sekali kan, mungkin kondisi kayak gini dan lain-lain ya. Yes, betul. Nah, sekarang saya mau tanya balik nih, kan kalau misalkan tadi udah ada gambaran nih kurang lebih kalau membeli saham tuh kurang lebih seperti apa ya. Nah, sekarang nih kan pasti saya juga yakin nih banyak teman-teman yang kepingin banget nih, sebenarnya pingin banget nih beli properti. Nah, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan seseorang kalau misalkan mau membeli properti? Nah, boleh silakan di-share, Ruby. Yes, thank you. Bener. Kalau saat ini saya menyarankan carilah properti-properti yang di lokasi yang lagi berkembang. Karena ini akan tingkat value untuk capital gain-nya akan mengalami lebih cepat kenaikannya dibandingkan yang udah settle gitu, dibandingkan yang sudah jadi gitu ya. Maksudnya yang lagi berkembang, carilah daerah-daerah yang dekat dengan stasiun gitu ya. Tapi ini balik lagi sih sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi carilah yang dekat stasiun, dekat dengan mungkin stasiun MRT, LRT, gitu kan. Ya, akses keluar jalan tol. Nah, atau yang lagi dibangun mungkin area-area kebutuhan masyarakat, yang lagi dibangun mungkin pasar, atau yang lagi dibangun mungkin supermarket, atau yang lagi dibangun misalnya mall. Nah, itu cenderung akan mengalami kenaikannya lebih besar dibandingkan yang udah hidup gitu loh, yang udah jadi gitu loh. Karena kalau udah jadi artinya kan harganya tuh udah terkoreksi, udah naik gitu kan ya. Udah cukup segitu gitu loh. Nah, itu satu. Kedua, carilah developer yang yaitu berkualitas. Dan saran saya kalau ada yang udah jadi lebih bagus. Produk propertinya ya. Rumahnya udah jadi itu lebih bagus. Karena banyak juga kok developer yang rumahnya udah jadi atau propertinya sudah jadi, baik apartemennya udah jadi gitu loh. Karena itu seenggaknya mengurangi resiko. Tapi kan banyak juga nih, ini nanya ya, banyak juga yang boleh silakan bahwa kalau misalkan saya beli properti udah jadi kan nanti kenaikannya udah nggak signifikan lagi, ya kan? Nah, kalau misalkan nih saya mau beli properti yang katakanlah masih belum jadi, ya kan? Ada nggak sih tips-tips supaya ya kita tahu bahwa ya ini properti pasti jadilah, nggak akan mandek di tengah jalan. Nah, jadi supaya capital bisa dibilang nih kenaikan harganya atau capital gain-nya lebih besar ya, kita beli saat propertinya ini belum jadi. Nah, itu ada nggak sih tips-tips supaya kita nggak terjebak pada proyek macet lah kasarnya gitu. Iya. Tapi saran saya yaitu seperti yang tadi Bu Rifan bilang sih, mesti dilihat ya kan, analisa keuangannya gimana, ya kan, cash flow-nya gimana. Ini ilmu juga baru nih buat saya nih. Berarti kalau misalkan mau beli properti juga perlu perlu lihat laporan keuangan developernya ya. Betul. Karena tadi yang Bu Rifan bilang ini menjadi masukan. Ini kan karena gini, kita nggak pernah tahu kan. Keadaan kondisi seperti ini. Tapi kalau saran saya sih seperti tadi kan. Tapi kalau teman-teman mau juga untuk cari yang mungkin belum gitu kan ya, belum jadi gitu loh. Nah, itu kan ada resiko. Tetap aja ada resiko Bu Rifan gitu loh. Kalau saya sih selalu menyarankan apalagi untuk properti pertama ya gitu ya Bu Rifan ya. Jangan sampai kecewa. Jadi jangan kita ekspektasinya tapi kesannya akan untung, tapi nggak, boro-boro untung kalau nggak jadi gitu, boro-boro untung, induknya hilang gitu kan ya, atau investasi kita di awalnya hilang gitu loh. Jadi ini saya berhati-hati sekali gitu loh, karena mengkampanye kan. Saya harus berhati-hati sekali dalam campaign dan juga mengedukasi gitu loh. Apalagi buat orang-orang yang pertama kali yang mau beli properti gitu loh. Udah pengalaman pertama, kecewa kan sayang ya Bu Rifan ya.
Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan klasik nih sebenarnya. Kalau buat yang mau beli properti pertama, kalau saran dari Bro Ruby, lebih baik mana? Apakah rumah hunian, atau apartemen, atau mungkin ada ide lain? Nah, sekarang trennya kayak gimana sih kalau misalkan nih kita bicara orang yang baru mau membeli properti pertamanya? Nah, silakan. Yes, terima kasih Bang Rifan. Ini pertanyaan bagus dan ini kesempatan saya buat campaign ini juga. Nah, banyak orang yang beli propertinya sesuai dengan keinginan. Tapi keinginan aja kalau nggak diikuti sama kemampuan, hasilnya nggak bagus. Hasilnya bumerang. Karena banyak sekali orang yang inginnya, tapi dia nggak sesuai dengan kemampuannya. Inginnya tuh sesuatu yang lebih. Pengennya tengah kota, pengennya kalau bisa sebelah kantor. Pengennya gitu kan ya. Kantor tinggal jalan gitu kan ya. Ya kan? Tapi realitanya yang sebelah kantor itu mahal harganya. Nggak terjangkau. Dipaksain juga, misal dipaksain, cari segala cara dipaksain. Akhirnya begitu tahun kedua mandek. Nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar ya cicilannya gitu kan ya. Nah, menurut saya balik lagi, keinginan kita harus sesuaikan sama kemampuan. Iya kan? Kemampuan kita mampunya semana nih, dan saya menyarankan carilah kalau misalnya kita nggak sanggup bayar cash, ya kan, kita ya udah kumpulin uang buat DP. Nah, gimana cara kumpulin uang buat DP-nya? Kumpulinlah, nabung 20% dari income. 20% dari income, ya. Dan juga teman-teman harus bisa manage keuangan ini. Bahasa yang paling saya sering gunakan yaitu menunda kesenangan. Nah, sesuai kemampuan dulu. Misalnya contoh, gaji 5 juta. Ya udah, kita belajar dulu saving, gimana saving 1 juta. Ya 20% kan, gimana saving 1 juta. 1 juta ini kita kumpulin dulu buat jadinya apa, DP, down payment gitu kan ya. Beli rumahnya juga jangan yang muluk-muluk gitu loh. Maksud saya jangan muluk-muluk yang pengennya yang kalau bisa di Jakarta misalnya contoh, atau di kota besar gitu misalnya. Rata-rata harganya juga tinggi kan kalau di Jakarta ini misalnya gitu kan ya. Harganya belum terjangkau misalnya. Ya udah, kalau misalnya balik lagi nih mau beli rumah atau apartemen, jangan lupa ya, apartemen juga oke, mungkin kalau dalam kota harganya masih, kalau di Jakarta mungkin masih di bawah, masih ada yang di bawah 500 juta ya, antara 300 sampai 500 masih ada ya untuk studio ya. Tapi jangan lupa sama biaya-biaya kayak maintenance, listriknya, airnya, parkirnya, itu dipikirin. Walaupun itu kesannya, masih dalam kota nih, apartemen nih, ya kan? Tapi ya itu harus dipikirkan. Terus apakah apartemennya juga sesuai gak cicilannya gitu kan ya? Gitu. Jadi kalau gaji masih 5 juta ya, sesuaiin nih. Carilah yang cicilan 1 juta. Kalau gaji 10 juta ya udah cari cicilan yang 2 juta. Berarti 20% ya tadi ya? Yes, 20%. Kalau yang mungkin gajinya masih ya tadi 5 juta, mungkin teman-teman bisa lihat-lihat di rumah subsidi. Gitu sih Bro Rifan. Nah, ini menarik nih Bro Ruby. Kan kalau di saham nih saya sering campaign yang namanya kan value investing. Ya kan, jadi value investing itu kan membeli saham dengan fundamental yang bagus tapi dengan harga yang terdiskon. Ya kan, jadi perusahaannya bagus, harganya terdiskon. Nah, kalau kita kaitkan dengan properti, nah ini mungkin kalau boleh ada bocoran nih. Ada nggak sih lokasi yang tadi ibaratnya nih lokasinya bagus tapi harganya lagi terdiskon nih. Nah, ada nggak tuh kira-kira bocorannya? Oh, di sini nih. Nah, ini balik lagi. Kalau menurut saya lokasi-lokasi sekarang gini loh, banyak sekali developer yang melakukan promo-promo. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat, balik lagi sesuai dengan kemampuan. Karena gini, properti beda bro. Kalau saham kan bisa beli per minim gitu kan ya, misalnya satu lot gitu kan ya. Kalau properti kan, kalau properti kan ini kan balik lagi sama kalau harga propertinya yang saya sebutkan daerahnya, tapi daerah situ harganya tinggi kan agak sulit juga untuk membelinya. Gitu. Jadi saran saya gini.
Kalau menurut saya ada pola ilmu pasti ya, ilmu pasti dalam properti yaitu minimal rumah subsidi dulu. Oke. Minimal subsidi. ya, minimal Ya. rumah subsidi. Kenapa? Karena rumah subsidi ini sebenarnya dibantu oleh pemerintah. Hmm. Dan promonya juga yaitu DP-nya cuma 5%. Jadi kalau tadi gaji 5 juta, pasti bisa kebeli nih dengan nabung sejuta setiap bulan gitu kan ya. Karena DP-nya cuma berarti sekitar hampir 9 juta lah gitu kan ya. Oke. Nah, tiap tahun itu rumah subsidi pasti mengalami kenaikan. Oke. Pasti mengalami kenaikan. Artinya value-nya pasti meningkat gitu loh. Yes. Karena tahun lalu 158 di Bodetabek ya, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang sekitarnya harganya gitu. Ntar tahun 2021 pasti mengalami peningkatan lagi. Oke. Gitu. Jadi I see. value-nya itu bisa pertama dia bisa langsung tinggal. Kedua, harganya pasti akan naik. Oke. I see. Gitu. Terus kalau dibilang aduh Pak Ruby, rumah subsidi kan itu kesannya buat yang mungkin menengah ke bawah atau gimana ya. It's okay menurut saya, jangan gengsi. Dengan kita punya mindset muda, keren punya properti, minimal yang tadinya kita menunda-nunda akhirnya punya properti dulu. Gitu. Properti pertama. Yes. Setuju. Kan tadi tiap tahun akan mengalami kenaikan. Ya. Gitu, daripada ya kita menunda nih beli properti, kita bayar sewa terus kontrak atau tinggal di rumah mertua ya kan sampai kapan gitu. Pondok mertua indah ya. Oke, jadi ada suka duka dari iya, kalau saran dari Bu Ruby nggak apa-apa, yang penting rumah subsidi, yang penting kita bisa punya properti pertama gitu ya. Kalau saran dari Bu Ruby ya. Yes. Karena nanti dalam berjalannya waktu harga itu kan akan mengalami kenaikan. Kita bisa jual mungkin lewat dari 5 tahun, 7 tahun kita bisa jual. Ya kita bisa mungkin punya properti lagi yang mungkin lebih mendekatkan ke pusat kota misalnya. I see. Upgrade gitu lah kasarnya gitu ya. Yes. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya saya punya uangnya lebih gitu kan ya, misalnya gaji 30 juta, ya silakan ambil yang mungkin yang lebih baik gitu. Berarti 30 juta ya kali 20% yang cicilan 6 juta aja. Cari aja properti-properti yang cicilannya per bulannya 6 juta gitu loh. Artinya rumah sekitar 500 jutaan lah gitu. I see, oke. Nah, ngomong-ngomong soal properti, apa sih kira-kira risiko yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua nih? Risiko apa aja nih kira-kira yang harus diperhatikan? Oke, nah resikonya yang paling utama yaitu nggak liquid bro. I see. Nggak liquid bro. Jadi if you want to sell this property right now gitu loh, nggak bisa langsung instan hari ini dapat uang juga gitu loh. Nggak bisa. Nggak liquid bro. Mungkin itu yang sedikit membedakan dengan ini kali ya. Mungkin itu yang sedikit membedakan dengan investasi saham kali ya, Ruby ya. Iya, betul Jadi sekali. kalau misalkan, mungkin kalau ibaratnya nih, asumsi misalkan nih kita punya dana, let's say 100 juta. Ya mungkin menjual properti senilai 100-200 juta dengan menjual saham properti 100-200 juta, likuiditasnya mungkin beda kali ya. Betul, yang punya saham mungkin lebih cepat deh. Lebih cepat ya kan, langsung saat ini saya mau jual mungkin dalam hitungan berapa menit atau berapa jam, udah ada yang mau beli gitu kali ya. Tapi kalau properti kan cocok-cocokan ya, misalkan nih ya kita harus cari pembelinya terlebih dahulu ya. Oke, nah selain likuiditas ada lagi nggak risiko lain yang harus diperhatikan? Nah, risikonya bila mungkin gini loh, kita udah beli nih, daerahnya kita nggak tahu nih, ternyata developernya nggak manage dengan bagus gitu loh. Akhirnya daerahnya jadi kumuh gitu kan ya. Karena daerahnya jadi kumuh, jadi lingkungannya juga jadi nggak nyaman. Akhirnya ya nggak naik tuh properti. Tadi mau disewain jadi susah, ya dijual apalagi karena daerahnya kumuh dan lain-lain gitu loh ya. Nah itu sih. Oke. Jadi kurang lebih itu ya, risiko yang pertama tadi adalah kurang liquid. Ya, kemudian kedua adalah kalau misalkan lokasinya kurang bagus, kenaikan harganya menjadi sangat terbatas ya. Iya, jadi kesannya salah beli nih, salah beli. Padahal kenaikannya bisa lebih optimal gitu ya. Yes, betul sekali. Oke. Kalau bro, saya tanya juga resikonya beli saham bro.
Siap, siap, siap. Oke, nah jadi gini, mungkin buat teman-temannya nih, followernya Bro Ruby Herman, mungkin yang juga pengen mulai investasi saham, saya perlu kasih tahu juga nih, apa namanya, risikonya. Nah, jadi kalau risiko di dalam investasi saham itu, ya, pertama ada yang namanya capital loss. Jadi capital loss ini adalah terjadi ketika harga saham yang kita beli mengalami penurunan. Let's say misalkan saya beli saham developer properti A, ya kan? Harganya tahun lalu misalkan Rp1.000 dan ternyata hari ini misalkan harganya Rp700. Berarti apa namanya? Ketika saya beli di harga Rp1.000, katakanlah saya beli sejumlah Rp10 juta misalkan. Nah, dengan harganya turun dari 1.000 ke 700, berarti kan ada penurunan harga saham 30%. Nah, berarti uang yang saya tadi investasikan 10 juta itu bisa aja malah sekarang berkurang menjadi 7 juta rupiah. Jadi ada capital loss 3 juta rupiah. Nah, floating loss 3 juta rupiah tadi itu kita bisa, pertama kita bisa tetap hold. Jadi artinya, oh enggak, saya masih yakin sama perusahaan ini ya, kedepannya prospeknya masih bagus, jadi harga sahamnya nanti bisa naik lagi. Itu bisa ada pilihan itu. Jadi nggak ada paksaan harus dijual saat itu juga, nggak ada. Ya. Nah, atau pilihan kedua ya bisa lakukan yang namanya cut loss. Ya, jadi ya kita realisasikan kerugian sebesar 3 juta tadi ya dengan apa namanya, dengan harapan bahwa kalau misalkan harga sahamnya lebih turun lagi ya saya udah terbebas ya. Jadi risiko saya terkunci di loss 3 juta tadi. Nah, itu risiko pertama yang namanya capital loss. Nah, risiko kedua ada juga nih ya, risiko di mana kalau kita investasi di perusahaan yang bisa dikatakan perusahaan yang ya jelek lah, perusahaan yang jelek, sama sekali jelek, dan akhirnya perusahaan tersebut bangkrut. Nah, ketika perusahaan tersebut bangkrut, ya, maka dana kita yang kita investasikan untuk membeli saham perusahaan tersebut itu bisa hilang 100%. Karena kalau dalam kalau ya itu kalau dalam hukum ya, ketika perusahaan pilot atau bangkrut, maka yang diprioritaskan itu adalah membayar hutang-hutangnya dulu. Membayar hutangnya ke bank. Yes. Nah, jadi apa namanya, pemegang saham itu ada di urutan kesekian. Jadi bukan prioritas bahwa perusahaan kalau bangkrut itu harus mengembalikan dananya si pemegang saham. Nggak ada kewajiban seperti itu. Yang wajib itu secara hukum itu harus bayar hutang dulu. Nah, tadi makanya kenapa saya juga wanti-wanti nih, ketika kita berinvestasi saham ya, sebisa mungkin ya kita perhatikan yang namanya posisi hutang perusahaan. Kalau misalkan posisi hutang perusahaan lebih besar dibandingkan dengan modalnya, ya amit-amit dia pilot atau bangkrut, ya jangan harap duit kita bisa balik. Gitu. Iya, betul. Bicara tadi modal juga bisa juga valuasi dari nilai asetnya, Bro ya. Yes, bisa juga. Jadi kita ada namanya menghitung nilai intrinsik atau menghitung harga wajarnya si perusahaan ini. Jadi misalkan gini, developer A, kita lihat dia punya equity-nya misalkan ya 100M, ya kan? Terus kemudian dia punya laba bersihnya setahun misalkan bisa 20M, misalkan aja, ya kan? Iya, misalkan. Nah, terus dia punya jumlah saham beredar berapa ratus juta lembar nih, misalkan. Nah, itu kita sebenarnya bisa hitung nih. Oh, kalau saya beli 1 lembar saham developer properti A, harga maksimal yang boleh saya bayarkan itu di harga sekian. Di atas itu udah kemahalan, jadi jangan beli. Nah, jadi kurang lebih untuk meminimalisir risiko tadi capital loss atau meminimalisir risiko duit kita hilang karena perusahaannya pilot, itu kita bisa lakukan tadi, pelajari laporan keuangannya, sama kita juga pelajari yang namanya valuasi. Gitu. Oke, itu tadi resikonya. Ini kalau benefitnya kan pasti investasi ada 2 sisi. Iya, betul. Nah, kalau benefitnya di investasi saham itu kurang lebih ada 2. Yang pertama adalah capital gain. Nah, capital gain itu kebalikan dari capital loss. Kalau capital loss tadi kan harga sahamnya turun. Nah, capital gain ini adalah kalau harga sahamnya mengalami kenaikan. Nah, kalau bicara mengenai kenaikan sendiri, ini mungkin banyak yang nanya, kira-kira berapa persen sih kenaikannya? Nah, ini sebenarnya bervariasi ya.
ada saham-saham yang kalau kita mengacu kepada indeks harga saham gabungan, ya itu kurang lebih rata-rata ya indeks harga saham gabungan secara rata-rata tuh sekitar 15% per tahun. Itu kalau indeksnya. Tapi ada juga saham-saham yang dalam setahun itu kurang lebih bisa menghasilkan di atas 15%. Itu ada dan memang cukup banyak juga, apalagi kalau misalkan kondisinya kayak sekarang nih, Bro Ruby. Jadi indeks harga saham gabungannya lagi murah, lagi diskon. Ya nanti setahun ke depan kalau misalkan dengan asumsi situasi udah mulai pulih ya. Nah itu kenaikannya tuh bisa lebih dari 15%, ada yang 20%, ada yang 50%, bahkan ada saham-saham yang menghasilkan keuntungan di atas 100%, atau kita tadi seperti buku yang saya tulis, itu istilahnya adalah multi-bagger gitu. Jadi multi-bagger untung di atas 100%. Wow, Gitu. itu juga ada kategori-kategorinya lah bro ya, gimana Ada. cara-caranya tadi ya. Wow. Iya. Kalau di properti gimana nih? Jadi, satu lagi, selain capital gain ada yang namanya dividen. Nah, dividen ini adalah bagian dari keuntungan si perusahaan yang dibagikan kepada kita pemegang saham. Nah, dividen ini biasanya diterima ada yang 1 kali setahun, ada yang 2 kali setahun gitu. Nah, terbesarnya tergantung dari berapa besar jumlah lembar saham yang kita punya gitu. Nah, dividen itu pasti rutin ya bro? Maksudnya udah ada prediksinya ya, setahun 2 kali, misalnya bulan apa itu pasti? Kalau untuk perusahaan, nah itu jadi kita bisa lihat nih track recordnya perusahaan selama 5 tahun ke belakang dia rutin nggak nih bagi dividen. Kalau selama 5 tahun ke belakang dia rutin bagi dividen dan kinerjanya masih terus bagus, maka kita bisa berharap bahwa kedepannya nih akan terus bagi dividen secara rutin. Tapi tetap ada juga perusahaan yang suka bolong-bolong nih. Jadi tahun kemarin bagi dividen, tahun ini kinerjanya nggak gitu bagus, nggak bagi dividen. Tahun depan mungkin kinerjanya bagus lagi, bagi dividen lagi. Jadi bolong-bolong. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen rutin dapat dividen, kita juga bisa lihat tuh track recordnya dia selama beberapa tahun ke belakang rutin nggak bagi dividen, gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih, anggap aja misalnya bulan Juli dia mau bagi dividen. Misalnya kita beli dari sekarang nih kita beli. Iya. Terus kita tahan sampai Juli, itu kebagian juga bro dividennya. Yes, jadi kalau dividen itu ada istilah namanya cum date. Ya, CUM spasi DATE, cum date. Nah, cum date ini adalah tanggal, ibaratnya kayak tanggal cut off lah, tanggal terakhir di mana kalau saat cum date tersebut, misalkan cum date-nya sekarang nih 5 Mei, semua pemegang saham yang memegang saham ini di tanggal 5 Mei, maka semuanya akan mendapatkan dividen sebesar misalkan Rp100 per lembar. Ya, jadi kalau misalkan nih kita punya 1.000 lembar, misalkan, ya udah tinggal 100 dikali 1.000, Rp100.000. Kalau kita punya 1 juta lembar, ya udah 1 juta lembar dikali Rp100, berarti ya 100 juta. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Wah, berarti saya mesti sering kontak-kontak Bu Rifan nih. Siapa tahu dapat boleh. Boleh. Nah, kalau di properti kira-kira apa sih keuntungan yang bisa didapatkan seseorang dari properti, Bu Ruby? Nah, oke, thank you Bu Rifan. Keuntungan memiliki properti, pertama kalau kita lihat untungnya pasti punya fisiknya dulu nih. Oke. Kalau saham kita beli kan ya secara mungkin paper aset ya. Yes. Kalau properti ini kita bisa bentuknya physical asetnya. Jadi kita bisa pakai, kan itu menurut saya sebuah benefit ya. Keuntungan kita bisa pakai, bisa tinggal dan lain-lain. Itu satu. Kedua pasti bicara soal capital gain, ya keuntungan cara capital gain, nilai valuasi yang bisa meningkat pasti. Yes. Yang tadi saya bilang kalau minimal dari rumah subsidi dulu lah minimal gitu kan untuk yang baru pertama kali mau punya properti. Tapi itu juga ada syaratnya, yang sekarang ini gajinya di bawah 8 juta yang bisa beli rumah subsidi dan yang belum pernah punya properti. Nah, itu menurut saya sih memiliki keuntungan, dan juga kalau beli rumah subsidi itu DP-nya 5% dan bunganya flat 5%. Ya. Khusus rumah subsidi kan. Nah, itu jadi merupakan keuntungan. Dan kita keuntungan beli subsidi itu keuntungan beli properti itu kita nggak bayar langsung. Misalnya kita mau beli rumah 1M. Ya. Kita bisa aja dengan cara kredit gitu loh. Oke. Memiliki value senilai 1M, tapi kita bayarnya mungkin pakai DP
sebesar 20% atau 30% gitu. I Tapi see. kenaikannya, misalnya kita cuma modal 20% nih, Ya. tiba-tiba dalam tahun ketiga dia udah naik 30%. Artinya kita baru keluarin sekitar paling 25-30%, kita udah dapat lagi 30%. I see. Nah ini yang sangat. Jadi mungkin bedanya kalau saham kan mesti beli nih senilai 1 M, ya kan? Ntar keuntungan berapa baru itu kan. Dan kalau ini kan properti kita bisa menggunakan KPR gitu. Yes. Jadi kita udah dapat duluan nih aset senilai 1 M, tapi bayarnya mencicil gitu. Yes. Bayarnya cicil kan. Dan tiba-tiba di tahun ketiga udah harga naik, kita bisa jual. Makanya dalam waktu kurang lebih dari 2002 sampai kurang lebih 2014 banyak banget orang-orang yang beli properti. Investor. Oke. Iya, itu makanya itu juga itu momentum gitu kan ya. Harga naik bisa jual beli gitu. Nah, itu. Terus kemudian juga kita bisa sewain. Kalau tadi saham ada dividen, kalau ini kita bisa dapat sewain, rent income. Ya. Berarti ini terus jadi passive income juga ya? Yes, sewa ini bisa macam-macam. Sewa ini macam-macam tergantung jenis properti gitu kan ya. Kalau misalnya kayak misalnya apartemen kan bisa kerjasama sama ada banyak nih Airbnb, Travelio dan lain-lain lah ya. Bisa disewain, mungkin weekly, monthly ya, tapi tergantung kebijakan dari developer memperbolehkan atau enggak ya. Tapi ini potensi income yang bisa didapatkan gitu loh. I see. Habis itu kalau udah lunas, benefit lagi bisa dijaminkan. Bisa dijaminkan ke mungkin bank, ya kan, dijaminkan dapat cash. Tadi kan mungkin nggak liquid, nggak dijual nggak cepat, tapi bisa dijaminkan. Tapi tetap ada prosesnya. Nggak instan juga. Kalau bisa saham kan instan jual cepet kan. Kalau ini dijaminin butuh di appraise dulu. Dan lain-lain sebagainya. Itulah benefit dari properti. Karena bentuknya fisik ya, jadi bisa dijaminkan ya. Iya, betul sekali. Nah, bro, saya mau tanya nih bro. Tadi kita udah ngobrol tips bro untuk orang yang mau beli saham. Tipsnya apa nih? Ya, jadi tips dari saya pertama adalah pastikan beli perusahaan yang memang perusahaan bagus lah. Perusahaan bagus itu definisinya adalah misalkan laba bersihnya itu meningkat ya kan. Nah, kalaupun laba bersihnya turun, kita perlu tahu nih kenapa nih penurunannya. Misalkan nih kayak sekarang kan lagi COVID-19, itu pasti banyak perusahaan yang akan terdampak. Ya kan. Nah, kalau misalkan kita tahu nih, kita bisa justifikasi labanya turun misalkan 15% dari tahun lalu, ya kan. Ini karena faktor COVID-19. Itu mungkin kita bisa toleransi ya, tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang ya, labanya ini masih konsisten. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga perlu tahu bisnis proses dari perusahaan ini. Jadi contoh nih, misalkan saya mau invest di perusahaan batu bara misalkan, hati-hati, batu bara sekarang nih harganya nih lagi jeblok ya kan, lagi di bawah $60 ya. Kita perlu tahu nih kapan kira-kira harga batu bara ini bisa balik lagi. Kalau misalkan ternyata baliknya masih lama, kenapa harus dipaksakan dari sekarang ya kan. Atau misalkan nih beli saham perusahaan misalkan rokok ya kan, kan cukai rokok lagi naik ya kan, sekarang nih penjualan rokok juga flat. Nah, hati-hati nih. Jadi kayak kita mesti lihat bisnis proses dari perusahaan ini lagi bagus nggak nih prospeknya ke depan. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga juga yang nggak kalah penting tadi, pastikan bahwa hutangnya itu bisa termanage dengan baik. Nah, karena hutang ini itu bisa menjadi
daya ungkit atau leverage dari perusahaan supaya bisa tumbuh lebih cepat, ya. Tapi di sisi lain itu bisa menjadi backfire atau senjata makan tuan buat perusahaan kalau hutangnya itu udah kegedean, gitu. Nah, jadi memang perlu hati-hati nih kalau kita melihat ini, ya. Oke. Terus Tadi agak itu muter sih mungkin yang keempat terakhir ya pasti manajemennya, ya manajemennya tadi bisa dipercaya gitu. Nah mungkin tips-tips dari Bro Ruby buat yang mau beli properti sebelum kita masuk ke Q&A ya, mungkin ada tips-tips. Wow, oke. Yes, tips menurut saya kita mesti mengukur dulu kemampuan diri kita, ya. Sebelum beli properti, karena ini sebuah investment yang menurut saya juga biaya atau value-nya besar, gitu kan ya. Yes. Value-nya besar, jadi tips properti kita harus mengukur kemampuan dari diri kita dulu. Harus hitung-hitung dulu. Bisa nggak kita mengalokasikan dana 20% gitu kan? Ya. Ya. Oke, kalau bisa ya teman-teman mulai hunting properti-properti yang sesuai sama kemampuan. Oke. Sesuai dengan kemampuan ya, berarti ya. Halo? Teman-teman, mesti putus-putus tadi bro. Iya, tadi sempat putus, tapi ini lagi. Udah oke ya? Oke. Ya. Jadi gini teman-teman, sekali lagi kita mesti analisa dulu kemampuan dari masing-masing. Ya kan, tadi seperti yang di awal saya bilang, ada orang yang lagi bisa saving, ada orang yang bisa investing, ada orang yang juga bisa surviving. Jadi kita harus cek dulu, analisa keuangan dulu dalam diri kita. Kita bisa nggak nih manage keuangan, bisa menyisihkan 20%. Ya kan, kalau bisa bilang, oh saya bisa lebih, 30%, 40%. Ya udah, tahan dulu, itu buat dana darurat. 20% dulu aja. Ya kan, terus pilih properti-properti yang seharganya cicilannya dari 20%. Jangan lebih. Belilah sesuai dengan kemampuan, ya kan, supaya nggak jadi bumerang. Karena di properti ini resikonya juga besar, bisa jadi bumerang gitu loh. Maksudnya kalau kita nggak sanggup bayar, ya akhirnya kan jadi utang dan lain-lain gitu kan ya. Nah, itu sih. Yes. Jadi betul. belilah sesuai dengan kemampuan. Udah tahu nih, kira-kira hunting lah properti-properti yang sesuai dengan cicilan kemampuan kita. Ya. Ya udah, kalau misalnya udah dapet, nah lihat juga developernya. Tadi seperti Bro Rifan bilang, carilah developer yang tadi cash flow-nya bagus sih. Jadi saya belajar juga nih ilmu tambahan. Ya cash flow-nya bagus, ya kan? Ya cash flow-nya bagus, lokasinya bagus. Nah, jangan terburu-buru untuk memutuskan untuk membeli. Tenang aja kalau Anda udah lagi punya uang gitu kan ya, tenang-tenang aja, pilih-pilih aja. Nah, sampai teman-teman akhirnya memutuskan itu pilihan yang tepat, gitu sih. Oke, nah ini kita coba jawab beberapa pertanyaan yang udah masuk dulu ya. Siap. Nih mungkin coba kita pilih. Ini dari Pak Herianto. Ya, ini coba ya dari Pak Herianto. Halo Pak Rifan, apa kabar? Sekalian saya mau tanya nih dengan Pak Ruby. Pak Ruby mau tanya, ini yang 20% patokannya dari gaji atau bisa dari take home pay? Misalnya ada pendapatan dari komisi. Nah, ini pertanyaannya 20%-nya dari mana nih, Bu Ruby? Oke. Nah, saran saya dari take home pay juga boleh, nggak masalah. Bisa ada komisi, ada apa, tambahin nggak masalah. It's okay. Tapi ingat lagi, jangan juga utangnya kegedean. Ntar utangnya lebih besar, jadi nggak jomplang juga. I see. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari V.Longkang, kok pengaruh PSAK 72 yang baru punya pengaruh gak buat saham properti? Oh, yang PSAK 72 tadi gini, ini mungkin saya jawab ya. Iya, silakan Bu Rifan. PSAK 72, ya PSAK 72 ini pengaruh buat developer yang lebih banyak dia portfolio propertinya itu adalah high rise building, jadi kayak semacam hotel, apartemen, kondominium. Nah, lebih pengaruh ke sana. Ya, jadi kalau misalkan nih sebelumnya udah ada kontrak penjualan, itu bisa dicatatkan langsung di dalam laporan keuangan. Nah, kalau di sini sekarang tahun 2020 itu nggak bisa. Ya, jadi harus sudah serah terima properti baru boleh dicatatkan di dalam laporan keuangan. Nah, itu tujuannya sebenarnya supaya menghindari perusahaan-perusahaan yang
tadi apa namanya suka nakal nih, cuman beli jual gambar terus propertinya mandek segala macem, apa namanya akhirnya macet di tengah jalan gitu. Jadi investor juga jadi bisa lebih lihatnya lebih real nih. Oh, ini memang properti yang developer yang apa namanya bagus lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Yes. Oke, kita coba cari lagi. Ini dari Alexander Ramadeus. Misi Pak Ruby mau tanya, lebih mending cari tenan terus disewakan mendapat passive income atau disimpan aja tunggu bertahun-tahun? Sama cara dapat tenan gimana ya? Oke, ya sayang sih kalau disimpan aja menurut saya. Kalau teman-teman udah punya dana darurat, nah menurut saya sih ya harus invest juga ke properti, karena invest properti kan kita bisa duplikasi. Kalau cari tenant ya gampang sih menurut saya. Carilah area-area yang mungkin kepala keluarganya di daerah tersebut lumayan padat gitu loh. Ya. Karena tenan itu ya kan kita bisa simpelnya misalnya punya kayak ruko ya kan, atau misalnya punya kayak shop house, kayak misalnya shop house gitu, kayak tempat usaha satu lantai, ya itu bisa disewakan kan. Kalau di daerah yang padat penduduk itu lebih mudah untuk mendapatkan tenan gitu. Oke. Kayaknya pertanyaannya tinggal 1 atau 2 menit lagi nih, Bu Ruby. Mungkin sorry buat teman-teman yang udah apa namanya belum sempat terjawab pertanyaannya. Ya nanti kita akan save live-nya supaya bisa ditonton lagi. Mungkin ada closing statement mungkin dari Bu Ruby buat teman-teman di sini. Oke, sebelumnya thank you so much Bu Rifan sekali lagi udah kasih kesempatan ini buat teman-teman yang mungkin baru tahu tentang properti. Saya ada mini ebook tentang panduan-panduan untuk gimana sih cara beli properti ya. Teman-teman bisa dapatkan for free. Cukup follow IG saya, nanti kita bisa DM-an, saya akan kasih e-booknya tersebut gitu. Oke, Instagramnya apa nih, Bro Ruby? Instagramnya @rubyherman, RUBY Herman, Ruby Herman. Ya, silakan di-follow ya, teman-teman ya. Yes. Oke, thank you. Kalau dari saya mungkin singkat aja, tahun 2020 ini juga kesempatan yang bagus buat beli saham karena ada begitu banyak saham yang diperdagangkan di harga murah, dan itu apa namanya kita bisa simpan buat jangka panjang, dan ini mungkin kesempatan yang nggak akan kita dapatkan di 10 tahun mendatang. Kalau dari saya seperti itu, dan mungkin juga teman-teman dari ini boleh follow Instagram saya juga di Rifan.Kurniawan. Rifan.Kurniawan ya, teman-teman silakan follow. Dan juga punya YouTube juga Bu ya. Iya, betul. Oke. YouTube-nya sama Bu ya. YouTube-nya sama ya. Rifan.Kurniawan ya. Iya, kalau Ruby juga Ruby Herman ya. Sama Ruby Herman. Oke, nah itu bisa juga tuh Bro Ruby banyak sharing tentang properti ya. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya properti boleh nih ke Bro Ruby gitu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu kita mungkin akhiri dulu. Thank you so much ya Bro Ruby ya, dan thank you buat teman-teman yang udah join. Kita ketemu di live berikutnya. Thank you semuanya. Thank you teman-teman. Bye. Bye. See you Bro Ruby.